Susima bilang, aku akan diriku dengan menghancurkan dirimu. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku mengerti sinyal yang kau berikan, tetapi aku tidak tahu bagaimana bereaksi. Semua ini baru bagiku. Aku tidak menyadari itu, tetapi sekarang aku mengatakan ini. Aku merasakan ketertarikan yang sama, seperti yang kamu rasakan terhadapku. Aku telah menyadari bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Ketika pertama kali melihatmu, aku merasakan hal yang sama. Meskipun kita adalah orang asing satu sama lain. Aku tidak ragu sedikit pun, bahwa kamu memberiku racun itu. Bagaimana seseorang kekasih dapat membunuhmu? Dia memegang Kaur Faki dengan paksa. Kaur Faki mencoba untuk membebaskan diri. Dia melihat Asoka di depan pintu. Dia menatapnya cemas. Susima melepaskan Kaur Faki. Apakah kamu takut akan kebodohan ini? Ia melihat air mata di mata Kaur Faki. Oh, memang normal kalau wanita memiliki sikap pemalu. Aku tidak tahu semua ini karena aku telah jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namun Asoka berpengalaman. Dia telah jatuh cinta pada saat ia hanya berusia 14 tahun. Dia punya pacar. Namanya Kaur Faki. Asoka dan Kaur Faki melihat satu sama lain. Asoka menjawab, aku tidak ingat apa-apa. Kaur Faki terluka. Susima mengatakan pada Kaur Faki, tidak. Ini bukan kesalahan Asoka. Ini adalah kesalahan darahnya yang sudah tercemar. Hal ini sangat tipis. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memahami perasaan seseorang atau hubungan apapun. Dia tidak bisa mempertahankan cinta siapapun. Pergilah sekarang. Kaur Faki melarikan diri dari sana dan tampak berlinang air mata. Susima dan Asoka saling menatap dengan marah. Susima berjalan ke arah Asoka. Kau mencoba untuk membunuhku. Asoka menjawab bahwa kamu tidak akan hidup kalau aku ingin melakukan itu. Susima memegang leher Asoka dengan marah. Aku ingin bertarung denganmu secara terbuka untuk mengakhiri dirimu. Asoka menyarankan dia untuk berpikir sebelum berharap. Dan tidak ada yang tahu kalau dia bisa mengubah keinginannya menjadi kenyataan. Dia juga memegang leher Susima. Tapi kemudian mereka berdua melepaskan satu sama lain. Susima akhirnya pergi. Kaur Faki menangis di kamarnya. Asoka menyadari kesalahannya. Apa yang telah aku lakukan? Apakah aku mengirim Kaur Faki dekat dengan Susima hanya untuk menjauhkannya dariku? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan hidupnya dihancurkan. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kaur Faki menyesal menyembunyikan kebenarannya dari Asoka. Aku telah membuat kesalahan yang sangat besar dengan melakukan hal ini. Seharusnya aku menceritakan semuanya saat itu saja. Aku telah menjadi najis hari ini karena sikap keras kepala yang sama. Alih-alih memurnikan tubuhku dengan mandi, aku harus memurnikan jiwaku. Aku harus memberitahu Asokaku kalau Kaur Fakinya masih mencintainya. Dia ingat obrolan barusan antara Asoka dan Susima. Mungkinkah dia tidak pernah mencintaiku atau dia tidak pernah merasakan itu? Mungkin ini sebabnya dia tidak bisa mengenaliku. Apa yang harus aku katakan kepadanya jika hal itu benar? Dia berpikir tentang bagaimana ia diselamatkan ketika dia jatuh di air terjun. Jika dia tidak mencintaiku, lalu kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untukku? Jika itu salah, lalu kenapa aku melihat kecemburuan di matanya? Aku merasa kecemburuan yang sama ketika aku melihat Asoka dengan Anindini. Mengapa aku melihat perasaan yang sama, cinta di matanya? Apakah Asoka berbohong padaku? Apakah dia tahu, mengakui saya tapi tidak mengatakan apa-apa? Aku harus bertemu Asoka segera. Aku harus tahu yang sebenarnya. Asoka dan Kaur Faki yang menuju ke kamar masing-masing. Mereka mengingat kembali masa kecil yang dihabiskan bersama-sama. Mereka bertemu di koridor dan melihat satu sama lain. Kaur Faki hendak berjalan mendekat ke arah Asoka, tapi mengurungkan niatnya saat ia melihat Nayak datang. Nayak menginformasikan pada Asoka bahwa dia diminta hadir pada pertemuan darurat. Asoka mengangguk. Nayak pergi. Asoka pergi menuju ruang sidang tanpa mengatakan apa-apa pada Kaur Faki. Dia pikir aku tidak akan menjadi penghalang dalam misinya. Tak akan pernah. Nayak membawa orang-orang yang bertanggung jawab untuk bahan makanan di pengadilan. Raja memberi perintah untuk menempatkan mereka di penjara. Mereka memohon belas kasihan.
Bindusara berkata, para putri dari negara lain telah datang ke sini untuk sayembara. Ketika salah satu pangeran diberikan racun, kalian harus menanggung beban atas kesalahan kalian. Bersyukurlah bahwa kalian hanya dipenjara, tidak hukuman mati. Mereka dibawa pergi oleh tentara. Mahamadiyah mengatakan, mereka harus dihukum jika mereka memang bersalah. Tapi mereka tidak berada di dekat area memasak pada hari kejadian. Bindusara memberitahu dia harus tepat dan jelas. Susima ikut menimpali. Asoka mengatakan, saya adalah orang yang telah disalahkan karena diskriminasi. Dan sebenarnya telah dibuang dari Magadha 10 tahun yang lalu. Kamu tidak dapat meragukannya. Semua orang tahu aku tidak pernah melakukan serangan dari belakang. Aku menyukai hidangan yang memiliki racun di dalamnya. Aku merasa kalau aku adalah targetnya, bukan kamu. Bahkan setelah mengetahui aku akan disalahkan karena kematianmu. Mengapa aku akan mempertaruhkan nyawaku? Aku tidak bodoh. Susima menolak untuk percaya padanya. Asoka mengulangi bahwa aku tidak bersalah. Aku seharusnya yang pertama mencicipi itu. Susima berpendapat bahwa ia adalah orang yang mencicipinya pertama. Asoka menunjukkan bahwa ia secara paksa mengambil pertama. Asoka melemparkan keraguan pada dirinya juga. Tapi Siamak mengatakan, bagaimana saya ada di antara kalian? Asra mengatakan, mereka yang ingin melihatmu ada di atas tahta sudah tidak ada. Sehingga kamu akan mencobanya sendiri. Itu bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Dia berbalik pada Bindusara. Mungkin Susima melakukannya sendiri untuk menyalahkan saya. Susima dan Asoka berdebat itu. Asoka mengisyaratkan bahwa ia mungkin telah bertindak setelah menambahkan racun ke piring. Kamu tahu benar itu tidak akan membunuhmu, tapi hanya akan menurunkan denyut nadimu. Aku juga memiliki keraguan padamu. Siamak mengatakan, kita harus menanyakan hal ini pada Putri Padmawati. Dia yang memasak hidangan tersebut. Jadi dia pasti tahu. Asoka mengatakan dia tidak seharusnya dilibatkan. Siamak mempertanyakan hal itu. Apakah kamu meragukan niatnya? Susima berbicara mendukung Padmawati, Kaurvaki. Dia tidak bisa melakukannya. Saya secara pribadi dapat menjamin untuknya. Bindusara bilang, aku peduli dengan jaminanmu. Saat ini bukanlah seorang ayah menyelidiki sesuatu. Tapi Raja Magadha yang ingin tahu siapa yang mencoba membunuh salah satu calon raja. Jika ada bahaya pada anak-anak Magadha, maka masa depan tidak akan aman. Tidak ada yang akan keluar dari keraguan. Dia meminta Putri Padmawati dihadirkan dalam pengadilan. Dharma berpikir, saya selalu berpikir kalau Padmawati menyukai Asoka. Tapi dengan melihat Susima membelanya, saya merasa mungkin ada sesuatu yang lain. Kaurvaki datang di ruang sidang.